Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah, di session kali ini atau di video kali ini saya akan mencoba menyampaikan tempat saya berobat gitu ya teman-teman ya. Karena memang banyak sekali orang-orang yang bertanya, Pak sekarang itu sudah sembuh total? Ya katanya gitu. Saya jawab ya katanya. Kemudian mereka juga bertanya lagi, Pak di mana dong tempatnya? Katanya gitu ya. Saya juga mau sembuh kayak Bapak, saya akan berkunjung ke tempat Bapak berobat gitu ya. Nah syukur alhamdulillah ya kalau misalkan kalian pengen mengunjungi tempat saya berobat, ya syukur alhamdulillah biar kalian itu menjadi lebih baik, biar kalian itu menjadi lebih sempurna, biar kalian itu menjadi sehat total dan mempunyai rasa syukur yang sangat besar sekali. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya kalau misalnya kalian pengen tahu tempat saya berobat, tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mengerti ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya kalau seandainya kalian ingin bertanya, alangkah baiknya tengoklah video-video saya yang bagian lama, karena untuk seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis sudah saya jelaskan ya, dari mulai pertama saya mengalami, tahun berapa saya mengalami, sampai tahun berikutnya sembuhnya itu di tahun berapa, sudah saya jelaskan ya di video bagian ke-1, di bagian yang paling lama lah pokoknya ya. Kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, beribu-ribu sensasi yang saya rasakan, itu sudah di-share ya di video saya ya. Kemudian cara mempelajarinya biar kita paham, kemudian cara menanganinya pun sudah saya share ya di video-video yang bagian lama. Tengok saja di video-video saya yang lama biar kalian itu lebih paham, karena di situ sudah saya jelaskan biar lebih jelas ketimbang kalian nanti nunggu balasan chat saya. Itu pasti agak lama, soalnya kenapa, yang bertanya itu sangat banyak sekali ya, sampai saya itu kewalahan ya. Tetapi nggak apa-apa lah, karena niatnya juga ingin membantu kalian, tetap akan saya jawab walaupun agak lama juga. Mohon maaf sekali ini bagi teman-teman juga yang bertanya kemudian belum sempat saya jawab ya. Mohon maaf sekali ya, beribu-ribu maaf, karena memang yang bertanya itu bukan kalian saja, banyak sekali ya. Di kolom komentar, di Facebook, di IG, kemudian di WhatsApp, banyak sekali yang bertanya. Jadi saya cukup kewalahan sekali ya. Tetapi banyak sekali yang orang-orang yang sudah sembuh, yang sudah mulai membantu ikut menjawab pertanyaan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah sembuh, kemudian membantu saya menjawab pertanyaan teman-teman yang belum paham gitu ya. Dan ini juga sudah ada yang sembuh juga. Kalau nggak salah itu nama channelnya itu, nama akunnya itu Tatah Galuh ya. Tatah Galuh itu sekarang itu sudah sembuh ya, alhamdulillah. Mohon Tatah Galuh, karena Anda sekarang sudah sembuh, tolong juga bantu teman-teman kita yang belum sembuh, bantu juga teman-teman yang belum paham, tolong jelaskan, bantulah gitu ya, dengan cara menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Ini berlaku bukan untuk Tatah Galuh saja ya, buat semua orang-orang yang sudah mulai membaik, tolong ya, biar penyakit kita itu menjadi lahan ibadah buat kita semua. Bantulah gitu ya, soalnya apa, kalau ketika orang yang sudah terbantu sama kalian, kemudian dia itu sudah sembuh, kemudian mengucapkan rasa syukur, mengucapkan rasa hamdalah, dan itu sudah barang tentu sudah pasti itu akan menjadi pahala buat kalian ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah balik lagi ya ke topik utama ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon videonya juga di subscribe ya, biar kenapa, jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya, karena memang untuk membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu adalah satu najar buat saya ya.
Saya telah berjanji sama Allah ketika saya mengalami gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, kemudian ada perbaikan karena saya mempunyai metode sendiri gitu ya, tanpa obat, tanpa ke psikiater, tanpa herbal, tanpa apapun gitu ya. Jadi ketika ada perbaikan, walaupun waktu itu perbaikannya itu cuma sedikit ya. Kalau misalkan dilihat dari persentase itu perbaikannya itu sekitar 5% atau kurang bahkan ya, tetapi perbaikan yang sedikit itu merupakan hal yang sangat besar buat saya waktu itu. Malah pikiran saya itu berubah ya waktu itu. Saya berpikir, oh ternyata ini ada perbaikan, berarti ini bisa disembuhkan gitu ya. Bisa dikembalikan lagi kayak dulu lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi makanya waktu itu saya berjanji saya akan membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis hingga membaik, minimal menemani kalian lah gitu ya, menemani kalian yang sedang gundah gulana, sedang cemas, sedang bingung. Ada apa sih sebetulnya dengan saya? Nah itu ya teman-teman ya. Nah itu, jadi makanya tolong ya, selain subscribe, tekan juga tombol loncengnya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Nah itu teman-teman ya. Dan saya juga tidak bosan-bosan sama teman-teman ya, ketika kalian sudah mulai paham, kemudian sudah mulai mengerti, kemudian sudah menjalankan metodenya, menjalankan caranya agar kalian lebih baik, agar kalian itu cepat sembuh gitu ya. Tetap kalian juga harus diimbangi, dan bukan diimbangi ya, harus mempunyai restu dari Allah Subhanahu wa taala, karena seberapa besar pun bentuk kalian berikhtiar, kalau misalkan tanpa seizin Allah, itu kalian tidak akan sembuh. Nah itu teman-teman, itu yang harus kalian camkan ya. Jadi selain kalian berikhtiar menjalankan tahapannya, menjalankan metodenya untuk penyembuhan, kalian juga harus minta izin sama Allah, minta ridho sama Allah, minta ikhlasnya Allah, minta dicintai sama Allah agar penyakit ini disembuhkan dari kalian. Nah itu teman-teman ya, jangan lupakan itu ya, karena segala sesuatu juga kehendak Allah, dari mulai sehatnya kita, kemudian sakitnya kita, itu kehendak Allah. Sehatnya kita mungkin juga sebetulnya cobaan ya. Kalian diberikan cobaan sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah itu menguji kalian. Seandainya kita diberikan kesehatan, apakah kita ingat sama Allah? Nah itu teman-teman ya. Dan ketika misalkan kita lupa sama Allah, kemudian kalian diberikan cobaan, diberikan gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, mungkin saat ini baru kalian mengingat Allah. Tetapi nggak apa-apa kalau misalkan gangguan ini bisa membuat kalian mengingat sama Allah lagi gitu ya. Lakukan saja perintahnya ya, kemudian menjalankan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain biar kita itu cepat kembali lagi dicintai sama Allah. Tetapi kalau misalkan bagi orang-orang yang sudah menjalankan perintah Allah, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain gitu ya, dicintai sama Allah, tetapi kalian juga diberikan cobaan atau diberikan cobaan seperti gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis ini, tidak apa-apa, syukuri saja. Berarti itu Allah masih tetap menguji kalian gitu ya. Kalian sudah beriman, kemudian diberikan lagi cobaan sama Allah. Coba nih, orang yang beriman ini diberikan cobaan sama saya, apakah masih tetap akan beriman? Apakah masih tetap akan mengingat saya? Nah seperti itu teman-teman. Jadi apapun bentuknya kalian ketika dulu, apapun sifat kalian ketika dahulu, apapun kehidupan kalian seperti dahulu, ketika kalian misalkan sekarang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, sadari saja ini cobaan dari Allah. Kita mengingat Allah biar kita itu dicintai lagi sama Allah. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Topiknya barusan apa ya, lupa lagi nih. Oh ya, banyak yang bertanya ya teman-teman itu, Pak, katanya Bapak itu sekarang sudah sembuh total ya, syukur ya katanya gitu ya. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh total, bahkan saya sekarang sudah berseri lagi, saya sudah bisa tertawa lepas lagi kayak dulu lagi. Terus mereka itu banyak bertanya, sebetulnya Bapak itu berobatnya tempatnya di mana sih katanya gitu. Saya itu ingin Pak katanya sembuh kayak Bapak, jadi kalau misalkan Bapak bersedia, tolong sampaikan kepada saya alamatnya di mana, biar saya itu mengunjungi tempat itu, biar saya itu cepat sembuh kayak Bapak. Nah itu teman-teman ya. Nah saya katakan di sini ya, tolong jangan di skip ya, biar kalian lebih paham, lebih mengerti, biar kalian itu lebih jelas ya. Jangan di skip, tonton sampai habis ya.
tempat saya berobat itu saya ucapkan dengan lantang ya, karena memang ini pengalaman saya. Tempat berobat yang saya kunjungi itu lain daripada yang lain. Tempat yang saya kunjungi itu adalah Allah, teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi segala apapun saya serahkan lagi sama Allah gitu ya, karena saya menyadari bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini pemberian dari Allah, bukan pemberian dari siapa-siapa ya. Karena kalian harus yakin, kalian harus percaya, dan kalian juga harus tahu ya bahwa segala sesuatu itu kehendak Allah, teman-teman ya. Nah itu makanya ketika saya menderita, ketika waktu itu saya tidak nyaman, ketika waktu itu saya sedang tidak nyaman-nyamannya, ya saya cuma pasrah aja, karena saya sudah menjalankan metodenya, sudah menjalankan ikhtiarnya. Jadi acara selanjutnya ya, itu tindakan selanjutnya ya sudah, kembalikan saja lagi sama Allah ya, biar Allah mengambilnya lagi gitu teman-teman ya. Jadi tempat saya berobat waktu itu hanya Allah, teman-teman ya. Kenapa saya mengadu sama Allah? Karena ya jujur ya, saya juga dulu mengunjungi rumah sakit A saya tidak ada perbaikan, mengunjungi rumah sakit B saya tidak ada perbaikan, sampai dokter manapun saya kunjungi, sampai waktu itu di titik terakhir waktu itu saya bilang ke istri saya, Bu, saya bilang ini untuk terakhir kalinya, saya bilang gitu, tolong cari dokter yang terbaik. Ini sebetulnya keterangan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Saya bilang ke istri, tolong untuk terakhir kalinya, tolong carikan dokter yang paling bagus, saya bilang, berapapun biayanya akan saya keluarkan, saya bilang, yang penting saya sembuh, entah itu harus jual rumah, entah harus jual apa, yang penting saya pengen sembuh, saya bilang gitu. Ini langkah terakhir, saya bilang. Karena waktu itu saya mengatakan seperti itu sama istri, karena istri itu sudah bosan ya, sudah bosan membawa saya ke rumah sakit ini, ke rumah sakit B, ke rumah sakit C, kemudian dokter herbal A, dokter herbal B, kemudian sudah mendatangkan paranormal kayak macam begitu, kemudian saya sudah dijampe-jampe, wah pokoknya segala macam lah gitu ya. Dan kemudian istri itu sudah merasa bosan, dan saya memintanya pun dengan kata-kata terakhir kali, saya bilang waktu itu, karena memang saya tahu persis keluarga itu sudah bosan mengurus saya untuk berobat kemana-mana. Makanya waktu itu saya bilang ke istri saya itu, tolong Bu, carikan dokter yang paling terbaik, ini terakhir kali permintaan saya bilang. Karena saya jiwa penasaran saya itu waktu itu sangat tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Kenapa sih ini nggak sembuh-sembuh? Ada apa dengan saya? Toh sudah masuk rumah sakit ini nggak sembuh, minum obat ini nggak sembuh ya. Herbal ini sudah saya konsumsi, herbal ini sudah habis, sudah puluhan juta dikeluarkan, biayanya itu sangat besar sekali, bayangkan waktu itu ya. Nah waktu itu ketika saya mendatangi dokter yang terakhir, justru saya mau berantem waktu itu sama dokternya. Astagfirullahaladzim. Kalau misalkan ini ada dokter yang ketika saat itu menangani saya, kalau misalkan nonton mohon maaf ya Dok ya, waktu itu saya sempat marah sama dokter. Dokternya itu ketika memeriksa saya, dicerita dulu sebentar ya. Ketika memeriksa saya, waktu itu saya dibuka baju waktu itu ya. Buka baju ya nggak dibuka 100% ya, cuman sampai dada lah. Dia periksa gini, kemudian dia lihat hasil dokter, hasil dari rumah sakit yang mana-mana. Akhirnya dia lihat gini ya. Kemudian dia itu tersenyum. Waktu itu saya masih terbaring loh waktu itu ya, masih terbaring di tempat pembaringan untuk pemeriksaan waktu itu ya. Dokter itu cuma tersenyum, makanya waktu itu saya heran. Akhirnya saya berdiri ya, bangun, baju saya pakai lagi, kebawahin lagi waktu itu ya. Saya bilang, Dok, saya sebetulnya sakit apa? Saya bilang gitu. Dan dokter itu bilang, Bapak itu tidak ada apa-apa, Bapak sehat katanya gitu. Bapak ini harus ke psikiater. Di situ baru saya marah ya. Dokter, saya bilang, kalau seandainya saya sehat, saya tidak akan mengeluarkan biaya besar datang ke sini hanya cuman mendapatkan informasi seperti ini. Saya bilang, tolong periksa dengan sekali lagi. Mungkin dokter salah menilai atau salah mendiagnosa, saya bilang gitu. Akhirnya dokter itu malah tertawa, justru itu waktu itu ya. Tertawa itu karena melihat saya itu, jadi bukan melihat penyakit saya ya waktu itu. Dokter itu tertawa itu melihat roman muka saya yang mungkin lucu ya, marah. Akhirnya cuma dokter itu bagus loh waktu itu ya. Bagusnya kenapa?
Ya mungkin karena dia itu pendidikannya tinggi, kemudian nilai keimanannya juga tinggi. Waktu itu dengan sabar melayani saya. Bapak nggak usah marah, katanya. Bapak itu sehat, seharusnya bapak itu mengucapkan hamdalah, katanya gitu. Bapak itu tidak apa-apa, bapak itu sehat. Yang bapak butuhkan hanya psikiater, katanya waktu itu. Di situ marah saya, marah besar ya. Dan ketika itu saya mau menjambak dokter waktu itu karena memang saya itu arogan orangnya. Nggak, jangan dicontoh ya. Karena waktu itu ya orang yang terkena gangguan asam lambung, kena diabetes psikosomatis, ya kadang mudah marah ya teman-teman ya. Mungkin ada sebagian orang yang mengalami seperti itu, mudah marah, mungkin juga yang tidak. Jadi jangan dicontoh lah sifat-sifat saya waktu itu ya. Waktu itu saya memang sifatnya arogan ya. Jadi ketika dapat keterangan seperti itu, seolah-olah saya itu disepelekan waktu itu. Akhirnya dokter itu mau saya jambak waktu itu. Kebetulan ada ibu yang hadir di sana ya. Ibu saya hadir, sosok ibu hadir di sana. Kemudian pelan-pelan. Kemudian waktu itu istri saya, bukan istri, ibu saya mencoba melerai waktu itu. Udah nggak usah gitu. Sabar katanya, istighbar gitu. Cuman sebegitu aja. Akhirnya saya mencoba istighbar waktu itu. Akhirnya saya keluar. Kemudian ibu saya masih di dalam waktu itu konsultasi sama dokter. Saya keluar duluan waktu itu. Sambil keluarnya juga ya jalannya nggak benar ya waktu itu ya, kayak macam oleng-kelengan. Makanya waktu itu saya jalan juga sambil pegang-pegang tembok dengan rasa penasaran, dengan rasa marah ya. Pokoknya semua perasaan itu ya bercampur aduk ya. Yang marah ke dokter, ya penasaran dengan penyakit saya itu apa gitu ya, bingung dengan keadaan ini itu ya. Nah jadi ketika pulang dari rumah sakit, akhirnya pikiran semakin bergumul ya, semakin bergumul di kepala. Kemudian perasaannya sangat banyak sekali. Akhirnya pikirannya bergumul. Akhirnya asam lambung saya makin parah waktu itu. Ketika asam lambung makin parah setiap hari selang 1 minggu, 2 minggu, ketika saya belum paham waktu itu, akhirnya ada di titik paling rendah waktu itu saya. Ada di titik paling rendah. Kemudian saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, jangankan untuk jalan. Kalau jalan lah agak mending gitu ya. Ini untuk ngomong saja, jangankan untuk jalan, untuk ngomong saja itu nggak bisa waktu itu, capek rasanya gitu ya. Untuk memanggil seseorang saya itu udah nggak bisa. Makanya ketika ada di titik paling rendah, saya itu cuma terbaring nggak bisa ngapa-ngapain, jangankan untuk bangun ya, nggak bisa, total saja nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, nggak bisa bangun waktu itu. Nah ditambah lagi ketika melek itu di sekeliling saya itu banyak orang-orang yang ngaji Yasin. Nah saya di situ tambah turun mental saya waktu itu ya, tambah turun. Karena apa? Ketika berpikirnya begini, saya teringat ya, ketika orang-orang yang sudah sakit parah kemudian dikelilingi dengan orang-orang yang sudah ngaji Yasin, biasanya orang itu sudah tidak tertolong, pasti ujung-ujungnya meninggal dunia. Nah itu waktu itu kepikiran saya. Di situ saya meneteskan air mata waktu itu. Kemudian di situ baru saya pasrah waktu itu. Ya Allah, ini mungkin terakhir kalinya hidup saya. Nah waktu itu ya, selang 1 hari, 2 hari, 3 hari itu banyak yang ngaji Yasin ya. Kemudian di titik terakhir itu saya mulai pasrah. Bahkan itu saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau seandainya ini terakhir kalinya saya hidup, tolong husnul khotimahkan saja gitu ya. Nah itu teman-teman, makanya ketika waktu itu untuk mengucapkan doa saja waktu itu saya tidak bisa ya, mulut itu serasa kaku. Makanya saya bilang ke istri sambil bilang pakai isyarat waktu itu. Kemudian istri datang nyamperin, mendekati. Saya bilang ambil HP, ambil HP. Sebetulnya untuk ngomongnya itu saya pelan-pelan waktu itu ya. Ambil HP, saya bilang. Istri itu mau apa katanya, ambil aja HP, saya bilang gitu ya. Nah ketika ambil HP, karena saya itu nggak bisa ngetik ya, waktu itu cuma dipegang aja. Saya waktu itu cari-cari doa taubat ya, doa taubat, kemudian doa cara menghadapi kematian waktu itu. Nah ketika saya klik waktu itu di HP, ternyata banyak sekali video-video yang tentang seputaran asam lambung dan diabetes psikosomatis, kemudian sudah sembuh waktu itu. Nah di situ ya
di situ kebesaran Allah turun ya, karena saya sudah mulai pasrah, saya sudah meninggalkan obat waktu itu. Istri paksa juga minum obatnya karena memang saya sudah pasrah waktu itu. Saya tolak waktu itu, biarin. Bahkan dulu saya sempat titip pesen lucunya nih ya. Makanya kalau misalnya sekarang mengingat ke hal itu, kalau misalnya istri sering mengingatkan lagi, saya suka tersenyum ya. Dulu sempat itu saya titip pesan ke istri. Saya bilang, Bu, kalau seandainya saya meninggal, tolong ya cari pasangan itu yang sayang sama anak-anak, saya bilang gitu. Itu waktu itu sering saya ucapkan seperti itu ke istri saya. Istri saya juga menangis waktu itu. Cuman dia itu spot terus ya. Jangan bilang seperti itu katanya. Ayah pasti sembuh katanya. Begitu ya. Dan ketika saya mencari doa taubat, waktu itu saya ketemu yang namanya asam lambung bisa sembuh. Di situ ada rasa penasaran. Akhirnya saya scroll ke bawah, kemudian saya dengarkan itu pakai headset ya, karena tidak mau terdengar orang lain. Saya pakai headset ya waktu itu. Saya dengarkan, itu masih banyak yang dikelilingi sama orang-orang yang ngaji. Saya dengarkan waktu itu. Nah di situ justru ketika mendapatkan informasi seperti itu, justru gula darah saya itu mulai agak naik, karena ada perasaan nyaman waktu itu ya. Ada perasaan nyaman, cemasnya tidak ada, rasa penasaran itu tentang kesehatan ada waktu itu ya. Akhirnya saya pelajari terus, saya baca dulu, saya dengarkan dulu waktu itu. Ketika habis semua videonya, kalau nggak salah waktu itu saya tonton cuma 5 video loh, 5 video. Videonya siapa ya, lupa lagi waktu itu. Nah itu ya, saya tonton videonya, kemudian saya cari channel yang lain lagi, saya tonton. Saya bilang ini orang-orang sudah sembuh nih ya. Akhirnya waktu itu ternyata memang caranya begini ya sudah. Waktu itu saya lepas saja. Saya lepas cemas saya lepas keinginan untuk sembuh. Keinginan untuk sembuh saya lepas waktu itu ya. Yang penting saya serahkan sama Allah saja, gitu ya. Jadi obat paling bukan obat ya, tempat yang paling pertama sampai saat detik ini itu tempatnya Allah ya. Nah itu, jadi ketika waktu itu saya pelajari cari-cari informasi tentang asam lambung, tentang GERD, tentang anxiety, tentang spikosomatis. Saya cari tahu, saya cari informasi. Dan ketika saya tahu tentang asam lambung, kemudian tentang GERD, tentang anxiety, kemudian tentang spikosomatis, ternyata semuanya tidak berbahaya sama sekali. Tidak berbahaya sama sekali. Nah, justru yang membuat bahaya itu apa? Ketika saya pelajari, ternyata yang membuat bahaya itu nih pikiran kita, teman-teman ya. Jadi ketika ada sensasi sedikit, pemikirannya ke hal yang lain, ke hal yang berbahaya, ke hal kematian. Itu seharusnya kita itu berpikir wajar. Ketika saya turun ngedrop waktu itu, saya baru pertama kali tersenyum. Itu tersenyum simpul waktu itu. Sampai istri saya juga bingung. Kenapa tersenyum katanya gitu. Ini salah saya, kata saya bilang gitu ya. Nah, cuman waktu itu definisi istri itu mendengarkan saya bilang ini salah saya itu definisinya lain dengan definisi saya gitu ya. Kalau definisi istri saya itu bilangnya salah saya itu ya karena itu saya itu berdosa atau gimana gitu. Makanya istri itu bilang ya sudah katanya sok ayah pernah bikin salah ke siapa. Malah saya waktu itu tersenyum, bukan itu saya bilang. Salah saya itu karena memang saya berpikirnya salah. Saya ini sedang sakit itu karena memang energinya tidak ada, saya bilang ya, gula darahnya tidak ada. Coba lihat deh, saya bilang untuk istri ya, ini muka sekarang pucat ya. Iya ya itu pucat katanya gitu. Ya sudah, kita isi lagi darahnya. Mungkin pucat itu karena kekurangan darah, saya bilang gitu. Karena memang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, spikosomatis, pencernaannya sedang tidak benar. Akhirnya ya gula darahnya turun, bisa kekurangan darah karena kurang gerak, kurang energi, kurang oksigen dan sebagainya. Banyak sebetulnya alasannya ya. Dengan tanda-tanda, dengan ciri-ciri ya pucat ya. Nah ketika itu gitu katanya. Terus sekarang harus gimana katanya gitu. Bikin makanan, saya bilang gitu. Waktu itu pertama kali saya bikin makanan itu makanan. Kan dulu ketika sakit itu makanannya itu makanan bayi ya, Nestle, Promina kayak macam begitu. Nah ketika itu saya menyuruh bikin bubur waktu itu pertama kali bikin bubur, saya bilang gitu. Karena sebetulnya untuk bubur itu saya tidak mau, tetapi karena saya tahu persis sekarang kondisi saya lagi nggak benar. Kalau misalkan langsung makan nasi takutnya shock ya, lambung saya itu shock takutnya. Makanya ketika itu pertama kali saya itu bubur ya. Ketika bubur akhirnya disuapin. Nah ketika habis 1 mangkok itu saya paksakan sebetulnya untuk makan itu
jangankan untuk habis satu mangkok, baru 3 suap saja itu sudah mual ya, sudah mual, tidak nyaman gitu ya. Kemudian wah pokoknya semua perasaan ada di situ ya, semua sensasi ada. Tetapi karena saya mulai paham waktu itu, saya paksakan ya. Kadang ketika sendok mau masuk mulut itu mau muntah ya, dan justru waktu itu istri juga sempat menghentikan. Saya bilang jangan dihentikan, makan, saya bilang makan. Tapi di sisi lain keluarga yang lain justru mendukung ya waktu itu. Ayo katanya mumpung mau makan, kasih makan aja. Saya makan waktu itu habis 1 mangkok. Nah ketika habis 1 mangkok, semua sensasi tentang asam lambung ada di situ. Ya kembung, ulu hati nggak nyaman, pokoknya semuanya nggak nyaman. Sampai saat itu pemikiran saya pun langsung berubah lagi. Nah ini baru kematian saya. Sampai saya itu baca astagfirullahaladzim, kemudian baca syahadat waktu itu. Tetapi ketika selang-selang saya membaca sholawatan, syahadat gitu, ternyata ada nyaman tersendiri ya waktu itu ya. Kok sekarang agak nyaman, itu selang-selang sekitar 2 jam, 1 jam, 2 jam, saya lupa lagi ya. Atau 2 jam, atau 1 jam. Selang 2 jam atau 1 jam saya lupa lagi ya. Itu ada perbaikan waktu itu ya, ada perbaikan, ada pokoknya agak nyaman lah waktu itu. Dan akhirnya saya juga langsung waktu itu ketika habis makan itu saya ambil lagi HP waktu itu, saya pelajari terus ya. Dan dalam jangka waktu 1 minggu waktu itu, itu saya sudah bisa duduk lagi. Bayangkan dari berbaring karena makanannya terisi, kebutuhan gizi, energi, pokoknya kebutuhan kebaikan untuk tubuh saya itu terpenuhi dalam jangka waktu seminggu itu. Ada perbaikan teman-teman ya. Saya bisa duduk waktu itu. Ya walaupun duduknya masih di kasur ya, masih agak-agak menyender juga gitu ya, tetapi sudah bisa duduk agak nyaman aja, tinggal lemesnya waktu itu. Nah waktu itu saya menyadari ini kebesaran dari Allah. Nah itu teman-teman ya, jadi makanya waktu itu saya syukuri waktu itu. Saya bilang ya Allah terima kasih, ini ada perbaikan darimu. Saya bilang ini atas izin Allah saya akan menjadi lebih baik lagi. Nah ketika itu saya lakukan lagi metodenya, saya tambah lagi metodenya gitu, saya jalankan lagi metodenya. Kemudian sambil saya itu mengucapkan rasa syukur karena memang setiap minggunya itu ada perbaikan teman-teman ya. Ada perbaikan ya teman-teman ya. Ketika ada perbaikan setiap hari saya mengucapkan syukur. Kadang ketika duduk juga atau ketika nonton video seperti ini, itu tasbih itu tidak lepas dari tangan saya waktu itu. Ini pengalaman saya gitu ya teman-teman. Ya mungkin agak lebay juga sih sebetulnya, tetapi karena memang waktu itu rasa syukur itu sangat besar sekali. Karena dulu itu ya, bulan-bulan yang dulu itu saya sedang ngedrop, kemudian dikasih kesehatan kembali. Ya siapa yang tidak mau bersyukur ya, bersyukur waktu itu ya. Saya sambil baca-baca gitu ya, sambil nonton video seperti ini, saya itu baca-baca hamdalah, baca-baca Allahu Akbar, pokoknya baca-baca kebesaran Allah waktu itu ya. Nah karena terus-terusan metodenya saya jalankan, karena tekad saya kuat waktu itu, kemudian rasa sabar menjalani setiap ada sensasi, karena saya itu sudah mulai paham ya waktu itu. Jadi saya jalani karena tekad saya kuat, kemudian sabar menjalani setiap sensasi yang datang. Ya akhirnya di bulan-bulan kemudiannya itu ada perbaikan lagi. Nah ketika hal yang sangat besar sekali itu, saya itu menjadi tambah yakin, tambah percaya bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bisa diobati tanpa obat sekalipun dengan memakai metode 3P dan kemudian mensyukuri apa yang kita dapatkan waktu itu. Jadi ketika bersyukur, ketika saya mengadunya sama Allah, ternyata Allah mendengar waktu itu ya. Jadi makanya mungkin itu Allah bilangnya begini ya. Ini rasa syukurnya bertambah lagi nih, mungkin Allah tersenyum ya. Ya udah deh, saya kasih kesehatan lagi gitu ya. Akhirnya ketika ditambah lagi kesehatan, saya bersyukur lagi, Allah tersenyum lagi. Mungkin ini juga ya, makanya saya dikasih kesehatan lagi. Akhirnya lambat laun seiring dengan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya menjadi sembuh total ya. Dan ketika sudah sembuh total, karena diiringi juga dengan melakukan hobi yang menyenangkan ya. Karena
sepengalaman saya yang saya rasakan, ketika kita duduk-duduk sendirian, tidak ada kegiatan, itu pikirannya jalan terus ke arah penyakit, ya. Dan ketika pikirannya jalan ke arah penyakit, itu asam lambungnya ada lagi, meningkat lagi, ya. Akhirnya nggak bener lagi. Nah waktu itu saya semakin yakin ya, oh berarti ini harus apa ya? Harus kalau orang Sunda bilang tuh harus apa ya? Pokoknya harus dilupakan dengan cara yang melakukan hobi gitu ya, untuk mengalihkan pemikirannya. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan waktu itu gitu ya. Makanya waktu itu saya sering mengadu sama Allah, ya Allah saya bilang tuh ya, tolong berikan lagi saya kesehatan, saya janji saya akan memperbaiki hidup saya bilang gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan jujur ya, ketika waktu itu saya tuh mengalami sembuh, waktu itu sembuh total sekitar beberapa bulan, itu sensasi sudah tidak ada sama sekali. Nah ketika itu hidup saya ngaco lagi ya, hidup saya ngaco lagi. Ngaconya itu ya, makannya saya nggak terjaga lagi, jenis makanannya nggak terjaga lagi, begadang lagi, minum kopi lagi, makan sambal lagi, pokoknya hidupnya berantakan lagi lah, jarang olahraga lagi. Dan kemudian saya juga sudah mulai cuek-cuek lagi, dan mensyukuri juga sudah berkurang lagi waktu itu ya. Sembahyang masih tetap dijalankan, tetapi untuk rasa syukur itu saya sudah mulai cuek, jadi kadang jarang mensyukuri ya. Nah ketika itu Allah mungkin tersenyum lagi ya. Nah ini orang nih udah diberikan kesehatan nih, sudah mulai lupa lagi nih, saya kasih lagi nih supaya kambuh lagi, supaya dia ingat lagi sama saya, kasih lagi waktu itu ya. Waktu itu saya kambuh lagi, kambuh lagi. Akhirnya kambuh lagi itu di hari pertama itu yang pertama dirasakan waktu itu perut panas ya. Di hari pertama kambuh itu perut panas. Saya bilang ini saya salah makan nih, saya bilang gitu nih. Nggak apa-apa, nanti juga sembuh lagi. Saya bilang ini seperti itu ya. Akhirnya ya cuek aja, saya makan yang pantangan, makan sambalnya saya hajar lagi. Ternyata besoknya itu nggak nyaman lagi. Ya hari ketiganya tambah nggak nyaman lagi, hari keempatnya tambah nggak nyaman lagi. Seminggu saya ngedrop waktu itu, lagi. Cuman ngedropnya nggak separah yang waktu pertama. Ya saya cuman itu keringat dingin ada gitu ya. Kelayangannya ada lagi, pusingnya ada lagi. Nah di situ saya langsung terbaring ya. Saya cuma tiduran tiap hari gitu ya. Nah itu baru di situ saya sambil tiduran itu melamun ya. Mungkin ini teguran lagi saya bilang itu, karena memang mengingat ke belakang-belakang ketika saya sudah mulai sehat di beberapa bulan ke belakang itu, saya sudah tidak bersyukur lagi sama Allah gitu ya. Nah ketika saya teringat ke sana, akhirnya saya tersenyum sendiri waktu itu ya. Waduh ini teguran lagi saya bilang gitu ya. Udahlah ya Allah tolong angkat lagi penyakitnya. Saya janji saya bilang waktu itu. Ya yang namanya orang ya, yang namanya manusia janji aja melulu, kayak saya. Mungkin Anda mah enggak ya. Semoga saja Anda tidak, tetapi waktu itu saya seperti itu ya. Janji aja, ketika dikasih perbaikan ya lupa lagi. Nah ketika waktu itu, ketika terbaring saya mengingat, saya tersenyum ya. Kemudian saya berjanji lagi sama Allah, ya Allah angkat lagi penyakitnya. Saya janji sekarang gak akan lupa, saya bilang gitu ya. Saya akan terus bersyukur, saya bilang ya. Nah saya berdoa, sambil sembahyang saya berdoa. Kemudian saya menjalankan lagi 3P-nya. Dan waktu itu gak lama saya kambuhnya, karena memang saya sudah mulai mengerti ya. Saya sudah mulai paham. Akhirnya yang namanya makanan yang harus dulu dihindari itu seperti apa, saya sudah paham, sudah mulai mengerti. Jadi saya hindari waktu itu. Kemudian olahraganya saya tetap jalankan, dan olahraga berat saya hentikan dulu waktu itu. Jadi karena mulai saya paham, mulai saya mengerti, jadi bisa menanganinya setiap ada sensasi waktu itu. Makanya ketika yang kambuh kedua kali itu nggak lama ya, sekitar 1 bulan ya, 1 bulan lah, pasnya 1 bulan kalau nggak salah ya, saya juga lupa lagi ya. Nah itu ya sekitar pas 1 bulan lah. Nah ketika pas sudah beres, saya nyaman lagi. Baru di situ saya pertahankan, makanya di video-video sebelumnya saya selalu anjurkan hentikan sambal, karena waktu itu saya kambuhnya pakai sambal ya. Ternyata ketika dipelajari bahwa sambal itu yang paling jahat buat saya, mungkin buat Anda berbeda gitu ya. Tetapi untuk buat saya waktu itu sambal itu yang paling jahat gitu ya. Makanya saya selalu bilang ketika kalian sudah sembuh, jaga jenis makanannya gitu ya. Jangan terlena lah, biar kalian itu tidak kambuh lagi. Saya bilang kan selalu begitu ya di video-video yang lain.
Karena memang saya pernah merasakan kambuhnya seperti apa dan saya tahu persis itu dari mana, dari asal mulanya. Ternyata waktu itu saya asal mulanya dari makanan yang tidak teratur lagi, kemudian rasa syukurnya sudah mulai hilang lagi waktu itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya biar kalian cepat sembuh total, cepat membaik lagi, daripada kalian mencari obat-obat, mencari tempat-tempat yang buat pengobatan, saya kira sebaiknya janganlah gitu ya. Lebih baik kalian berobatnya sama Allah saja. Toh kalian harus tahu ya, yang menentukan apapun itu Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kesehatan kalian, dari mulai penyakit kalian itu diberikan sama Allah. Kita hidup diberikan sama Allah, kita sehat diberikan sama Allah, kita sakit diberikan sama Allah. Kenapa kita nggak kembalikan lagi sama Allah? Sebetulnya mudah sih sebetulnya gitu ya. Nanti kalau juga kalian misalkan sudah sembuh, kalian akan paham sendiri dan kalian pun akan tersenyum kayak saya. Oh ternyata memang begitu ya. Ya karena memang begitu. Itu yang saya alami gitu ya teman-teman ya. Jadi tempatnya ya sama Allah, tetapi kita tuh harus berikhtiar ya. Cara berobatnya berikhtiar, lakukan apapun yang kalian tahu. Kalau misalkan pengen mencontoh seperti saya, silakan saja. Saya tidak memakai obat, tidak memakai herbal, tidak memakai apapun. Ya, kadang ada nih, cuman saya lupa nih ya, nama channelnya siapa, saya lupa lagi. Pak katanya Bapak ada jampe-jampe nggak? Tidak ya, saya tidak ada jampe-jampe. Saya itu cuma menyerahkan sama Allah. Saya itu cuman membaca sholawatan, waktu itu baca-baca doa tentang keselamatan, doa-doa tentang kesehatan. Cuman itu saja gitu ya. Kalian harus yakin, kalau misalkan kalian, Pak saya itu nggak tahu nih doa untuk kesehatan, doa untuk kalian itu, kalau misalkan untuk doa-doa sekarang itu sudah banyak sekali di YouTube ya, channel-channel tentang doa-doa, sangat banyak sekali. Tetapi kalau misalkan kalian malas mencari doa-doa di YouTube atau di mana-mana, kalau misalkan kalian belum bisa kemana-mana, kalian berdoa sebisanya saja. Karena 88 Allah itu tulisan-tulisan Allah itu sangat besar. Kalau misalkan kalian mengucapkan Bismillah saja, baca Bismillah saja, kalau misalkan kalian yakin, itu Bismillah itu hal yang sangat besar sekali buat kalian, hal yang sangat besar sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim dalam artinya Allah Maha Penyayang ya. Jadi kalian mau mengadu ke siapa lagi? Kalian sudah dapat keterangannya bahwa Allah itu Maha Penyayang. Orang lain belum tentu sayang sama kita. Nah itu teman-teman ya. Kalian itu sudah tahu, sudah pasti ya. Kalian juga sebetulnya tidak usah dikasih tahu pun sudah tahu sebetulnya bahwa yang menyayangi kalian itu cuma Allah ya. Nah itu teman-teman, beda dengan orang. Kalau orang itu kalau misalnya mencintai kita hanya sebatas ada keinginannya mungkin. Nah itu teman-teman, makanya kembalikan lagi sama Allah gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun bentuknya, kalian sudah melakukan ikhtiarnya, sudah melakukan metodenya, kalian minta izin sama Allah ya Allah sembuhkan saya. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya maksud ya. Jadi kalian kalau misalkan pengen tahu, Pak tempatnya di mana dong untuk berobat, saya berobatnya tidak di mana-mana, saya berobatnya ke Allah saja. Karena saya tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini adalah pemberian dari Allah. Kita sudah melakukan metodenya, sudah melakukan caranya, bentuk ikhtiarnya sudah ada. Ya tinggal mencari ridhonya Allah. Ketika Allah mencintai kita, ketika Allah menyayangi kita, ketika Allah itu melihat oh ternyata ini ada perbaikan, orangnya itu kelakuannya ada perbaikan, pemikirannya ada perbaikan, ya Allah akan menyayangi kita dengan mencabut penyakitnya. Kita akan disempurnakan kembali. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalaupun misal kalian sekarang lagi nggak nyaman-nyamannya ya, tolonglah ya, lakukan kebaikan terhadap orang lain, banyak melakukan kebaikan terhadap orang lain, kemudian menjalankan perintah Allah, bersyukur apa adanya gitu ya. Walaupun kalian sedang sakit sekarang, nggak apa-apa, syukuri saja kehidupannya. Ya Allah, nggak apa-apalah, saya sakit juga, nggak apa-apa, yang penting toh saya itu masih hidup, alhamdulillah saya masih hidup gitu ya. Ya Allah, saya itu sekarang itu sedang sesak napas, sedang tidak nyaman, tetapi karena sekarang itu walaupun sesak itu masih tetap bisa bernapas, alhamdulillah. Gitu aja. Nah itu teman-teman ya, cari jalan supaya gimana caranya supaya kalian itu dicintai sama Allah.
Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan waktu itu ya. Makanya bagi kalian kalau yang sedang mencari tempat-tempat untuk berobat, ngapain? Nanti kalian itu akan keluar uang banyak, utang-utang banyak. Ini sepengalaman saya karena sampai detik ini juga utang untuk pengobatan saya itu, masya Allah, masih banyak ya. Tetapi nggak apa-apa, tetap akan saya bayar karena utang itu wajib hukumnya untuk kita bayar. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya biar kalian tidak banyak utang kayak saya, utang untuk berobat-berobat, hentikanlah mulai dari sekarang ya. Toh kalian tahu sendiri bahwa semuanya itu pemberian dari Allah, makanya kembalikan lagi sama Allah. Nah itu teman-teman ya. Jadi syukuri saja apa adanya, belajar ikhlas, karena memang untuk ikhlas itu nanti kalian akan tenang dengan sendirinya, dan ketika tenang dengan sendirinya asam lambungnya akan tetap stabil, akan normal. Nanti ketika sering normal, sering stabil, nanti kalian akan ada perbaikan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya seputaran tentang tempat saya berobat sampai sembuh itu di mana, ya sudah saya jelaskan, hanya sama Allah saja. Metodenya sudah ada, jalankan saja, kemudian mengadunya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya bisa menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Minimal bisa memotivasi, atau minimal sekali bisa bisa menemani kalian yang sedang mengalami gundah gulana, sedang mengalami was-was, sedang mengalami tidak nyaman. Tetapi kalian harus yakin ya bahwa ini hanya gangguan saja, bukan apa-apa, hanya gangguan saja. Mengganggu terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif, tidak akan menyebabkan kematian, tidak sama sekali. Yang penting kalian bersyukur saja. Mulai dari sekarang sudah melakukan ikhtiar, sudah melakukan metodenya, dari mulai sekarang kalian syukuri saja gitu ya, syukuri apa adanya, minta pertolongan sama Allah biar kalian itu cepat diangkat penyakitnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja kalian cepat normal lagi, cepat kembali lagi kayak dulu, cepat sehat lagi, cepat tersenyum lagi, cepat hidupnya berwarna lagi. Kasihan sama keluarga kalau seandainya kalian terus-terusan menderita. Kalian juga nanti hidupnya tidak akan berkualitas, tidak akan produktif ya kalau seandainya kalian tetap merasakan seperti ini. Cepat bangkit ya. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.